Oke, selamat datang di video MVP Marketing versi Panji. Kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan di Instagram di konten Cubis Curhat Bisnis. Orang boleh curhat, terus gue akan coba bantu menanggapi curhatan mereka dan semoga ada manfaatnya. Kali ini dari Suci Puji Lestari. Ada ide bisnis, pengen dijalanin tapi dan fokus di bisnis tapi masih kerja kantor. Juga nggak ada waktu karena pulang udah malam. Pengen resign tapi masih ragu, takut nggak laku. Gimana ya Bang, menurut lu gimana soal dilema bisnis atau kerja sama orang? Oke. Suci Puji Lestari, gue juga tidak menyarankan untuk lu langsung berhenti. Karena lu kan belum tahu apakah ide bisnis lu ini terbukti. Kan baru ide, harus melewati sejumlah eksperimen untuk kemudian bisa dianggap sebagai sebuah ide yang terbukti benar gitu. Nah, gue pengen fokusin di kalimat nggak ada waktu karena pulang udah malam. Intinya gini Suci, apapun solusi yang lu ambil udah pasti nggak gampang. Lu bertahan di tempat lu kerja nggak gampang rasanya karena mungkin mau mati, mungkin mati dalam hati ya, karena lu ngelakuin sesuatu yang lu nggak pengen. Berhenti kemudian lu total 100% di bisnis juga berat, karena bisa jadi lu kehilangan penghasilan rutin lu karena mulai dari nol. Mulai bisnis sambil kerja juga berat. Pilihannya ada di lu. Tapi kalau menurut gua, supaya lu bisa mendapatkan apa yang lu inginkan, pilihannya tuh di pilihan yang terakhir. Kerja, tapi jalanin bisnis. Berat kan? Ya, tapi kan kita udah sepakat dua pilihan lain juga sama beratnya. Tapi walaupun berat, ini lebih aman. Ketika lu bilang gak ada waktu karena pulang udah malam, disinilah pertanyaan seberapa besar lu pengen bisnis ini berjalan, sukses. Seberapa besar lu pengen ini berhasil, dan seberapa besar niat lu untuk berjuang menuju keberhasilan itu. Karena kalau misalkan lu bilang pengen banget Mas Panji, ya berarti harus ada yang dikorbankan, istirahat lu. Nggak ada pilihan lain. Gue inget banget Gary Vee tuh sering banget ngomong kayak gini, beneran gak ada waktu. Lu kalau waktu luang lu ngapain? Ya paling nonton Netflix Bang, nonton YouTube. Nah itu dia, itu yang lu ambil. Lu bilang lu gak ada waktu, tapi kita tahu lu kerjain nontonin YouTube mulu. Ya tapi kan itu kan waktu gue istirahat Bang, antar kerja gitu. Ya kalau misalkan sebesar itu keinginan lu untuk bisnis lu sukses, ya berarti waktu istirahat lu harus berkurang gitu. Semua orang yang sukses juga capek gitu. Pilihannya antara waktu istirahat lu pakai untuk ngurus bisnis lu, atau lu bangun lebih awal supaya bisa ngerjain bisnis lu, atau lu tidur lebih telat supaya bisa ngurusin bisnis lu. Yang manapun itu ada yang dikorbankan. Tidur yang kurang, istirahat yang kurang gitu. Cerita favorit gue tuh Kobe Bryant gitu. Kobe Bryant bilang, gue tuh nggak pernah nonton bioskop, gue tuh nggak pernah nongkrong. Itu tuh pengorbanan gue. Gue sehari latihan 5 kali. Sehari. Pagi-pagi jam 4 dia latihan, habis itu dia sarapan. Sebelum makan siang dia latihan, habis itu dia makan siang. Setelah makan siang dia latihan, habis itu dia istirahat. Sore dia latihan, habis itu makan malam, setelah itu latihan lagi. Jadi, berapa tuh? 5 kali bukan? Jadi kan seperti yang lu tahu, dia juga ada yang dikorbankan. Tentu lu bilang, ya tapi kan kerjanya basket. Iya, tapi bukan itu fokusnya. Fokusnya ada pada, kalau lu pengen sesuatu sukses, emang harus ada yang dikorbankan. Nah, di luar itu, menurut gua, lu harus pintar juga untuk mengakali kekurangan lu. Kalau misalnya ide bisnis lu itu susah dijalanin secara waktu dengan kondisi lu, maka pertanyaannya adalah, gimana caranya gua utak-atik ide bisnis ini supaya bisa jadi sesuatu yang bisa gue jalanin. Misalnya tadinya ide bisnisnya harus dilakukan secara fisik, coba lakuin secara online. Jualan online tuh enak tau, lu lagi tidur barangnya gerak terus. Percaya sama gue,
Saya tahu persis. Jualan digital download. Enak bener. Rilis hari ini, besok-besok pas bangun, wow, menyenangkan sekali duitnya. Tapi gini, gue merasa jalan paling bener adalah kerja terus, sehingga lu tidak kehilangan yang stabil dari lu, yang aman. Lalu luangkan waktu lu untuk ngerjain bisnis lu. Karena lu butuh mengembangkan ini dulu nih sampai benar. Nanti ketika dia udah mulai kelihatan hasilnya, lu bisa deh crossing, lu tinggalin. Itu pun prediksi gua, kalau lu udah nggak betah gitu ya, lu ninggalin pekerjaan lu dalam kondisi bisnis lu tuh sebenarnya penghasilannya lebih kecil daripada pekerjaan lu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi lu tahu, ketika lu tinggalin, pertama-tama lu tahu pertumbuhannya itu proyeksinya oke. Wah, ini kelihatannya oke. Masih di bawah tapi kelihatannya oke. Menurut gue penghasilan gue dari bisnis ini akan sama dengan kantor gue dalam 1 tahun. Lu udah ngeliat tuh, oke kalau gitu gue tinggalin. Penghasilannya memang masih bawah. Bisnis masih di bawah penghasilan kerja selama ini. Tapi mungkin dengan nggak ada waktu yang dihabiskan untuk bekerja, lebih banyak waktu untuk ngembangin bisnis ini, sehingga pertumbuhannya jadi lebih cepat gitu. Jadi jangan dulu buru-buru langsung ke bisnis, dan kalau lu bener-bener jenuh sekali, jangan lama-lama bekerja juga gitu, karena menurut gue sih jatuhin ntar lu jadi orang yang bitter, kayak marah-marah mulu gitu. Beneran deh, kita nggak pengen hidup penuh penyesalan. Nggak enak banget rasanya, nggak enak banget hidup dengan penuh penyesalan. Gue sering ceritakan, gue pernah tinggal sama om, udah meninggal sekarang, yang setiap hari dalam hidupnya tuh kerjanya menyesal. Om tuh kenal sama si itu, dulu dia pernah ngajak om ini, kalau om iyain, wah mungkin om udah kayak dia. Om, wah dulu om kalau gini, setiap hari kerjanya kayak begitu. Gua aja yang waktu itu masih kecil ngeliat itu udah trauma duluan. Jadi salah satu yang udah pasti dijadiin prinsip hidup gue adalah mendingan gue coba dulu aja, gue berusaha dulu aja, kita lihat hasilnya, sehingga gue gak ada penyesalan kemudian. Ya semoga Suci Puji Lestari bisa menjawab. Terima kasih banyak, sampai ketemu di MVP berikutnya.